Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Desnur Arianti dari Prodi S1 Kebidanan semester 5 dengan NIM 2215201036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PAP atau yang disebut juga dengan pintu atas panggul. Dan yang kedua yaitu ada kepala bayi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul yang dibentuk oleh dua os koksen. Nah, di sininya bagian besar sini kiri kanan, atau yang disebut juga dengan tulang pangkal paha, yang terdiri dari 3 tulang. Yang pertama ada os ilium yang di sini kiri kanan sini, dan yang kedua ada os ischium kiri kanan sini, dan yang ketiga ada os pubis yang di sini. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tulang ilium atau disebut juga dengan tulang usus yang di sini kiri kanan ini. Tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Bagian atas mengalami penebalan yang disebut juga dengan crista iliaca yang di sini kiri kanan sini yang tebal sini. Ujung depan belakang crista iliaca yang menonjol atau yang disebut juga dengan spina iliaca anterior superior atau disingkat juga dengan SIAS, dan spina iliaca anterior inferior atau disingkat juga dengan CAI. Dan yang kedua ada spina iliaca posterior superior atau yang disingkat juga dengan SIPS, dan spina iliaca posterior inferior atau disingkat juga dengan CT. Bagiannya ada di sini yang menonjol di belakang sini. Saya lanjutkan ya. Terdapat tonjolan tulang memanjang di bagian dalam tulang ilium yang membagi pelvis mayor dan minor yang disebut juga dengan linea innominata atau linea terminalis yang di sini. Linea terminalis atau innominata disebut juga dengan bagian dari pintu atas panggul. Selanjutnya yang kedua ada tulang ischium yang di sini kiri kanan sini atau yang disebut juga dengan tulang rusuk. Terdapat di sebelah bawah tulang usus pinggir belakang menonjol yang disebut juga dengan spina ischiadica yang di sini. Terus pinggir bawah tulang duduk sangat tebal atau disebut juga dengan tuber ischiadicum yang di sini. Kiri kanan sini adalah untuk menopang badan saat duduk. Selanjutnya ada tulang pubis atau disebut juga dengan tulang kemeluan. Terdapat di sebelah bawah dan depan tulang ilium. Dengan tulang duduk dibatasi oleh foramen obturatorium. Tangkai tulang pubis yang berhubungan dengan ilium atau disebut juga dengan ramus superior os pubis yang ada di bagian sini, di atas. Terus yang berhubungan dengan ischium disebut juga dengan ramus inferior os pubis yang ada di sini, yang di bawah kiri kanan. Ramus inferior kiri dan kanan membentuk arcus pubis. Di depan kedua tulang ini berhubungan melalui artikulasi atau sambungan disebut juga dengan simfisis pubis. Ya, yang di sini namanya simfisis pubis, gunanya untuk menyambungkan kedua tulang ini. Selanjutnya ada perhubungan tulang pangkal paha. Tulang pangkal paha berhubungan dengan tulang kelangkang dengan perantara sambungan atau disebut juga dengan articulation sacroiliaca di sini. Dan berhubungan pula dengan jaringan pengikat dari tulang kelangkang ke tulang usus maupun tulang duduk. Hubungan tulang pangkal paha dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ligamen sacroiliaca posterior yang di sini, ya, yang di sini. Yang kedua ada dari tulang kelangkang ke spina ischiadica yang disebut juga dengan ligamen sacrospinoso yang di sini, dari atas sampai ke tonjolan sini. Terus yang ketiga ada dari tulang kelangkang ke tuber ischiadica atau disebut juga dengan ligamen sacrotuberosum yang di sini sampai ke bawah sini.
Selanjutnya yang keempat ada tulang sakrum atau disebut juga dengan tulang kelangkang yang di sini. Terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan dengan erat. Terdapat lubang pada garis, di sini terdapat lubang pada garis tengah yang dilalui oleh saraf atau foramen sacralia anterior berhubungan dengan tulang pinggang ruas kelima. Terdapat tonjolan besar ke arah depan promontorium. Bagian samping tulang ini berhubungan dengan tulang usus melalui artikulasio sacroiliaca, ke bawah berhubungan dengan coccygeus. Selanjutnya yang kelima ada tulang coccygeus atau tulang tungging yang di sini berbentuk segitiga dengan ruas 4 buah. 1, 2, 3, 4. Terdapat hubungan antara tulang sakrum dengan tulang coccygeus. Nah, di sini kan yang disebut juga dengan artikulasio sacro-coccygeus. Di luar kehamilan, artikulasio hanya memungkinkan mengalami sedikit pergeseran, tetapi pada kehamilan dan persalinan dapat mengalami pergeseran yang cukup longgar. Bahkan ujung tulang coccygeus dapat bergerak sejauh 2,5 cm pada proses persalinan. Selanjutnya, dua bagian panggul secara fungsional. Yang pertama ada pelvis mayor yang di sini, kiri kanan sini. Bagian pelvis yang terletak di atas linea terminalis. Yang kedua ada pelvis minor yang di sini, kiri kanan sini. Penting dalam ilmu kebidanan merupakan tempat alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir, terletak di sebelah bawah linea terminalis. Pintu atas panggul atau PAP terbentuk dari promontorium, sayap sakrum, linea innominata, ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simfisis. Dibagi menjadi 3 ukuran ditentukan dari PAP. Ukuran muka belakang dengan ukuran 11 cm disebut juga dengan diameter anterior posterior conjugata vera. Dari bawah sini ke atas, diameter anterior posterior conjugata vera. Yang kedua ada ukuran melintang 12,5 sampai 13 cm yang disebut juga dengan diameter transversa yang di sini. Melintang. Dan yang ketiga ada ukuran serong dengan ukuran 13 cm yang disebut juga dengan articulation sacroiliaca ke tuberculum pubicum dari belahan panggul yang bertentangan atau disebut juga dengan diameter oblique. Nah, dari atas sini ke bawah, sampai ke yang di situ ya. Selanjutnya ada pintu bawah panggul atau PBP terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama, ialah garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung os sacrum, sisinya adalah ligamentum sacro tuberosum kiri dan kanan. Yang segitiga di sini sakrum. Segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis yang di sini. Pada pintu bawah panggul biasanya ditentukan dengan 3 ukuran. Yang pertama ada ukuran muka belakang dari pinggir bawah sifisis ke ujung sakrum dengan ukuran 11,5 cm dari sini ke ujung sini. Terus yang kedua ada ukuran melintang. Ukuran antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam 10,5 cm sini. Terus yang ketiga ada diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang dengan ukuran 7,5 cm. Jaraknya sekitar segini. Baik, selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian kepala bayi. Yang di sini namanya ubun kecil, garis sebelah kanan ini namanya sutura lamidoidea, garis yang tengah di belakang sini atau atas sini namanya
sutura sagittalis. Terus yang di belakang sini namanya di sini ubun-ubun besar. Terus yang di sebelah kanan sini namanya os parietal. Garis yang di sebelah belakang, garis di belakang sebelah kanan ini namanya sutura frontalis, dan yang sebelah kiri namanya sutura coronaria. Saya lanjutkan, di sini namanya kepala atau disebut juga dengan parietal. Yang di depan sini atau dahi sini disebut dengan frontal, dan di samping kanan dekat mata ini namanya sferoid. Di dalam mata ini namanya etomoid, dan di hidung sini namanya, di sini namanya nasal, dan di samping mata sini dekat sini namanya laksimal. Di rahang atas namanya aksila, dan di rahang bawah namanya mandible. Di tulang pipi ini namanya sigomatik, dan di terakhir ada di kepala belakang namanya oksipitam. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.